Tiga, sabar. Tiga, dua, satu. Halo guys, welcome back to Kismis, kisah mistis, dimana tempat cerita-cerita horor dan cerita-cerita mistis berkumpul. Nah, sekarang lagi bersama gue nih, nama gue Akhir Akbar dan gue di sini gak sendiri nih, gue sama temen gue nih. Kenalin dong, nama lu siapa? Yoi, nama gue Irsan Ahmad. Jadi di sini gue akan membahas tentang kisah-kisah misteri. Nah, apa kabar kalian guys? Puasanya lancar kan? Semoga lancar ya. Tenang aja. Kali ini gue akan membawakan cerita-cerita yang bikin bulu kuduk kalian merinding nih. Merinding tuh. Yoi. Berarti kalau dengerin sendirian tuh serem juga ya? Serem. Bar, ngomong-ngomong lu pernah gak sih ngalamin kejadian-kejadian mistis gitu di gedung tua atau area tertentu? Wah, pernah sih. Waktu itu pas gue lagi di kantor dulu tuh, katanya bekas rumah sakit. Jam 2 pagi tuh gue kayak denger suara apa sih, kayak kursi geser. Padahal gue sendirian. Hah? Sendirian? Iya, udah gitu pas gue cek tuh ya kursinya nggak bergeser, ya nggak geser sendiri gitu kayak biasa aja kursinya. Gue juga pernah sih waktu itu pas gue lagi ngekos nih Bar, gue lagi Ya. ngekos tiba-tiba tuh kayak ada suara kaki di lorong. Set, kaki tuh. Iya, pas gue cek ini kan gue buka pintunya nih, cekrek gitu kan gue buka, Ya. agak ada orang Bar. Serem juga ya. Iya. Nah, ngomongin gedung nih, gedung kosong, malam ini kita juga lagi bahas Menara Saidah ya yang di Jakarta. Ya. Nah, Menara sayang Saidah. banget gedung ini udah kosong bertahun-tahun, tapi cerita horornya nggak akan pernah habis. Dari lift jalan sendiri, melihat sosok baju perempuan baju merah. Serem juga ya. Jadi kalau kalian penasaran sama misteri di balik Menara Saidah, dengerin terus ya sampai akhir. Karena kita bakal kupas tuntas Menara Saidah dan cerita-cerita serem yang lo mikir 2 kali. Nah, pasti penonton juga penasaran kan? Yuk langsung aja Markibas, mari kita bahas. Nah, San, sebelum lanjut ke pembicaraan kita nih, BTW kita pakai kemeja keren nih. Kemarin nih, apa? Iya, wah sama tokonya. Jangan lupa beli nih di sini ya. Nih. Bukan hanya kemeja doang nih, ada hoodie, kaos, dan macam-macam lah. Buat bukber nih, enak nih. Buat bukber gue enak nih. Kumpul sama teman-teman kan pakai kemeja baru. Biar makin paham nih, kita mulai aja nih dari sejarahnya nih. Dulu Menara Saidah nih berdiri megah nih. Sebelum kita mulai nih, Markibas dulu nih. Mari kita Bahas. Biar makin paham nih, kita mulai sejarah dulu ya. Sabar. Kan muncul dulu, Mas Bas nih, muncul dulu. Nah, Irsan baca ini. Tiga, dua. Udah siap belum? Tiga, dua, satu. Biar makin paham nih, kita mulai dari awal dulu nih ya, kayak dari sejarahnya dulu nih Menara Saidah nih. Menara Saidah itu tuh berdiri kan di Gatot Subroto tuh di Jakarta Selatan. Dibuka tuh pada tahun 2001. Gedung ini dulunya juga difungsikan sebagai apa sih ya, kayak perkantoran elit-elit gitu. Tapi yang aneh nih Bar, gue baca-baca di internet gitu. Dulu nih gedung tuh sempat ditutup pada 2007 Bar, karena infrastruktur gedungnya yang miring. Tapi masyarakat sekitar itu percaya ada alasan-alasan belakang lebih lain gitu Bar. Ya gue juga pernah lihat sih gedungnya emang miring. Gue juga pernah baca katanya waktu masih aktif banyak karyawan yang melihat hal-hal janggal tuh San, yang mengalami kejadian aneh. Di lift kayak seperti di lift tuh banyak yang bergerak sendiri, suara angkat kaki dan suara apa tuh kayak ngelihat sosok-sosok gitulah. Kayak sosok-sosok perempuan baju merah yang rambutnya panjang. Lu tau gak kenapa gedung ini serem Bar? Apa tuh? Ini dulu tuh gedung tuh dulunya ada pemakaman, tempat pemakaman. Mungkin banyak arwah-arwah yang belum tenang dan masih menjaga tempat-tempat tertentu. Nah ya nih, gue punya cerita nih. Ada mantan sapam nih San di sono. Di mana? Di Menara Saidah. Oh, Dia waktu itu lagi patroli malam lah. terus Dia dengerin suara lift. Apa tuh ya, kayak ada yang bergerak gitu. Padahal semua lantai itu udah kosong, udah pada nggak ada. Pas dicek nih pintu liftnya kebuka. Dan di dalamnya tuh kayak ada sosok perempuan pakai baju merah, rambutnya tuh panjang nutupin muka. serem banget ya. Iya, serem. Nah, yang bikin tambah merinding lagi tuh di lantai 14 adalah yang paling angker. Beberapa orang pernah masuk ke sana ngerasa ada yang ngikutin dari belakang nih Bar, padahal jelas-jelas dia masuk sendiri. Wah, serem juga ya. Nah, tapi emang katanya sih ada yang pernah masuk ke sana.
Cuman kayak merasa diikuti gitu, kayak sosok-sosok misterius. Beberapa orang juga ngomong San, katanya juga pernah dengar suara tangisan perempuan, padahal jelas-jelas nggak ada perempuan di situ. Wah, jangan-jangan itu perempuan baju merah tuh Bar, yang biasa nongol di CCTV katanya. Ada juga nih kisah tentang seorang karyawan nih yang pulang malam nih. Di situ dia kerja lembur di lantai 8. Rumahnya emang sering diganggu lah. Ada bayangan hitam tuh yang suka muncul di sudut kayak ruangan-ruangan kosong. Tapi lo tau nggak di Bar sebelumnya? Apa tuh? Ada yang percaya kalau gedung ini tuh dulunya adalah tempat ritual rahasia gitu Bar. Wah, ritual apa tuh San? Kayak itu mungkin teori konspirasi yang bilang bahwa aktivitas aneh di sana bukan cuma soal arah penasaran, tapi banyak ritual-ritual aneh di sana. Gila sih ya. Kalau beneran ada ritual-ritual begitu sih kayak semacam ritual-ritual setan ya. Iya, mobil setan. Nggak heran sih kalau auranya terasa banget emang dari luar. Kayak berat banget dah. Bahkan juga sekarang banyak banget ada yang explore gitu, kayak yang nekat masuk buat buktiin sendiri misterinya. Jadi gimana nih guys, menurut kalian? Apakah Menara Saida ini beneran dihuni makhluk gaib atau hanya konspirasi? Apapun jawabannya, suatu saat pasti beberapa tempat memang banyak sih nyimpen kayak energi-energi horor, apalagi mistis. Nah itu tadi cerita-cerita menyeramkan di balik gedung-gedung tua yang sangat seram. Tapi di balik cerita menyeramkan Bar, ada banyak makna-makna yang tersembunyi. Oh, kalau kalian punya pengalaman cerita-cerita horor atau mistis, boleh nih langsung aja nih kirim ke kita nih. Di sini nih emailnya nih. Kismis official. Siapapun tahu ceritanya, lo jadi pembahasan episode berikutnya nih, bisa jadi pembahasan berikutnya. Nah, jangan lupa follow dan kasih rating podcast ini dengan biar kita bisa bawain kisah-kisah yang bikin bulu kuduk lo tambah merinding lagi, guys. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Hati-hati karena di dunia ini banyak hal yang menyimpan mistis. Ayo, sampai jumpa lagi nih sama kita nih. Sampai jumpa lagi nih guys. Dan jangan sampai ada yang ikut pulang ya. Bye bye.